Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini saya mewakili Pupuk Kaltim diundang Bapak Latofi untuk dapat menyampaikan program-program yang diusung Pupuk Kaltim di tahun 2023 ini dan tentang buku tadi ya, IGA Award itu. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk membahas sedikit tentang Pupuk Kaltim, karena tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu. Jadi Pupuk Kaltim ada di Kota Bontang, kota kecil di Pulau Kalimantan. Kami adalah produsen urea terbesar di Indonesia, dan untuk amonia itu menguasai pasar market amonia di Indonesia sebesar 60%. Kami juga merupakan eksportir urea terbesar di Indonesia, dan di Bontang itu kami memiliki 5 pabrik urea, 5 pabrik amonia, dan 3 pabrik NPK. Next. Ya, malam ini saya akan menyampaikan materi tentang combating climate change dengan memanajemen gas rumah kaca. Nah, perubahan iklim, next slide. Benar apa kata Pak Latofi tadi ya di opening speech-nya. Akhir-akhir ini kita semakin banyak merasakan gejala-gejala alam yang beda dari biasanya. Dan kalau kita buka media sosial atau membuka berita-berita seperti itu ya, itu banyak sekali kita temui berita-berita tentang extreme weather atau cuaca ekstrim. Ini contoh beberapanya, diantaranya di 2023 ini ada cuaca ekstrim dan panas yang luar biasa menyengat seperti itu ya. Hingga kemarin ada kejadian kebakaran di Hawaii. Salah satu kontribusinya ternyata adalah perubahan iklim, karena kondisi tanah yang cukup kering menyebabkan ternyata kebakaran yang mungkin awalnya tidak besar itu menjadi sangat besar sekali. Next. Kemudian juga dikuatkan dengan pernyataan Bu Dwi Korita, Kepala BMKG. Memang Indonesia ini 2023 menjadi tahun terpanas gitu ya. Dan itu tidak hanya menyerang Indonesia tapi juga di luar negeri. Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu semua merasakan juga di semester 2 2023 ini banyak sekali orang yang mengeluh, aduh cuacanya panas banget gitu ya. Sampai nyelekit di kulit katanya gitu. Dan orang jadi nggak kuat berlama-lama kerja outdoor. Nah, keluhan-keluhan seperti itu sebenarnya awalnya memang saya pikir apa ini memang lagi panas atau luar biasa panasnya. Ternyata memang sedang mengalami pergeseran panas yang semakin meningkat di tahun-tahun belakangan ini. Next. Apalagi juga kemarin ada peristiwa El Nino yang membuat curah hujan jadi lebih rendah di Indonesia daripada sebelum-sebelumnya. Dan akibat dari curah hujan yang rendah ini menyebabkan keamanan pangan kita menjadi agak terganggu seperti itu ya, karena pasokan air berkurang. Next. Nah, yang ini yang dari Kaltim gitu ya, dari Bontang. Selama saya tinggal di Bontang itu belum pernah banjir, tapi di 2021 kemarin itu ada banjir besar yang sampai menghanyutkan 6 kelurahan di Kota Bontang. Sampai ada warga yang harus dievakuasi, sampai ada binatang buas pada keluar dari selokan gitu ya. Di runut-runut juga kaitannya dengan climate change, karena hujan yang waktu itu turun di Kota Bontang itu saking derasnya, berhari-hari tidak selesai, hingga akhirnya pada malam itu menjelang Idul Fitri gitu ya, orang-orang sudah menyiapkan kue-kue untuk lebaran, menyiapkan opor, nggak jadi lebaran gara-gara paginya ternyata banjir. Next. Nah, sebenarnya orang-orang seluruh dunia ini sudah cukup care ya dengan perubahan iklim. Dibuktikan dengan terbitnya Paris Agreement yang merupakan komitmen bersama warga dunia untuk bersama-sama mencegah kenaikan temperatur global agar tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Indonesia pun juga demikian. Indonesia sudah menerbitkan National Determined Contribution yang sudah ada beberapa update-nya dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 32% bila tanpa bantuan negeri dan 43% dengan bantuan luar negeri. Next.
Nah, ngomong-ngomong soal pupuk Kaltim tadi ya, di awal saya menyebutkan bahwa kami adalah produsen urea terbesar di Indonesia. Kami sungguh sangat menyadari bahwa produsen urea adalah perusahaan yang dalam tanda kutip lahap energi, sama seperti semen gitu ya. Kami menggunakan gas alam dan batu bara untuk memproduksi pupuk, yang memang kedepannya pupuk itu akan digunakan oleh petani untuk menanam pangan. Tugas kami di Pupuk Kaltim adalah menjaga ketahanan, berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia maupun di dunia. Karena berangkat dari kesadaran itu, kemudian kami membuat berbagai macam program untuk turut berkontribusi bersama warga dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Next. Beberapa tahun ini kami sudah assessment test. Jadi di life cycle assessment itu kami melakukan assessment dari hulu terdepan pabrik, proses bisnis kami, hingga ujung belakangnya proses bisnis pupuk, yaitu di petani. Kami menghitung satu demi satu proses-proses itu seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan, baik dari segi emisi gas rumah kaca, eutrofikasi, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil kajian ini menghasilkan ditemukannya hotspot-hotspot yang merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca Pupuk Kaltim. Dari upaya itu, kemudian kami menyusun upaya-upaya mitigasi. Dengan mengetahui hotspot, kami jadi dapat memfokuskan dana dan energi kami untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar, dan tentunya juga untuk masalah-masalah yang lebih kecil, namun kami bisa mengatur prioritasnya. Nah, dari segi Pupuk Kaltim di ESG, kami juga ada komitmen menuju net zero emission di tahun 2060. Kami komitmen dengan itu. Dan untuk jangka pendeknya, Pupuk Kaltim bertekad untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 32% di tahun 2030. Next. Berbagai macam upaya dilakukan oleh Pupuk Kaltim. Yang pertama adalah tentang efisiensi energi. Mohon maaf sebelumnya, ini terlalu detail ya, mungkin terlalu teknis. Intinya, segala macam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Pupuk Kaltim, pengurangan energi, itu berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Di sini ada dua program yang kami tampilkan. Yang sebelah kanan, kami melakukan cleaning pada benar-benar dengan metode yang baru, dengan cara yang baru, dengan schedule yang baru, dan itu sudah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca 10.000 ton CO2 ekivalen dalam waktu 1 tahun. Jadi program besar, program kecil, selama itu ada kaitan dengan energi, sebenarnya itu bisa berkontribusi sangat besar terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Next. Kemudian kami juga ada program energi baru terbarukan. Di beberapa gedung kami sudah dipasangi atap dengan PLTS, di antaranya gedung kantin, gedung kantor pusat, gedung diklat, dan parkiran-parkiran itu atapnya sudah PLTS gitu. Juga kami juga ada program kendaraan listrik. Kami punya 2 bis listrik, kemudian beberapa puluh motor listrik, dan juga ada mobil listrik. Hal ini untuk mengurangi konsumsi solar dan bensin yang berbahan bakar fosil. Next. Kemudian pengelolaan sampah. Mungkin kita bertanya-tanya, gimana kaitannya pengelolaan sampah dengan emisi gas rumah kaca begitu ya. Nah, setiap tadi benar yang dikatakan Pak Latofi ya, sampah yang kita kirim ke TPA itu mengandung material organik yang apabila membusuk akan berubah menjadi metana, dan apabila terlepas ke atmosfer akan mengemisikan emisi gas rumah kaca. Jadi setiap upaya pengurangan sampah itu juga sebenarnya berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang sebelah kiri ini adalah contoh program yang kami lakukan, cleaning service, pilah dan setor sampah. Ini berangkat dari keresahan kami, ada ibu-ibu mengadu sudah memilah sampah tapi kok oleh CS-nya itu dicampur lagi begitu ya di perkantoran. Ternyata ada beberapa orang yang memang belum teredukasi. Akhirnya kami buat program edukasi, kemudian kami adakan lomba, dan alhamdulillah banyak sekali yang berpartisipasi, hingga akhirnya kami mengimprove memang tahun demi tahun program pengurangan sampah di Pupuk Kaltim. Itu yang di pabrik. Kemudian yang sebelah kanan adalah yang ke masyarakat. Kami punya program Intan Karang atau inovasi olahan kitosan dari cangkang rajungan. Ini untuk mengolah sampah cangkang rajungan yang selama ini dihasilkan oleh
masyarakat di Bontang yang merupakan kota pesisir. Nah itu diubah menjadi pupuk ya. Kami dari perusahaan pupuk CSR-nya seputar pupuk juga seperti itu. Jadi diubah menjadi pupuk kitosan yang bermanfaat bagi kesuburan tanah sebagai zat pengatur zat pengatur hormon seperti itu ya. Nah kemudian next, di sebelah kiri kami juga punya program Kilau Samudra, yaitu pembuatan media terumbu karang bekerjasama dengan masyarakat, monitoring terumbu karang, pengelolaan keramba ikan, dan jasa wisata bahari. Yang uniknya dari program ini adalah masyarakat yang terlibat dalam program ini, yaitu orang-orang yang mantan mengebom laut gitu ya. Jadi salah satu problem lingkungan di Kota Bontang adalah lautnya memang banyak dibom oleh masyarakat. Nah, di sini kami masuk mengedukasi, mengajak mereka untuk ikut menyelamatkan terumbu karang, kami ajak menyelam, kami ajak monitoring setiap berapa bulan sekali. Dari sana mulai timbul kesadaran dan akhirnya mereka sekarang bukan sekedar tidak ngebom lagi, tapi juga bisa mengedukasi nelayan-nelayan yang lainnya untuk tidak lagi mengebom di perairan. Nah, sedangkan yang di kanan ini adalah program Tilimang Buana. Di program ini kami bekerja sama dan memberdayakan masyarakat dalam pembibitan mangrove. Mangrove-nya kemudian ditanam, kemudian sampai sana juga ada diversifikasi dari produk-produk mangrove. Yang akhirnya area situ menjadi ekowisata di Teluk Bangkong. Kenapa sih program ekosistem pesisir ini berkaitan dengan perubahan iklim gitu ya? Nah, ternyata memang masyarakat pesisir adalah masyarakat yang cukup rentan terhadap perubahan iklim karena rentan atas kenaikan muka air laut, kemudian juga tentang cuaca ekstrim yang membuat mereka jadi tidak bisa melaut. Nah, tidak hanya peduli soal mitigasi, Pupuk Kaltim juga peduli soal menyiapkan masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan masyarakat, membuat masyarakat memiliki alternatif mata pencarian, sehingga apabila terjadi extreme weather atau terjadi bencana-bencana iklim yang lainnya, itu mereka sudah memiliki alternatif pendapatan secara ekonomi sehingga tetap bisa sejahtera. Next. Selain itu kami juga ada beberapa program penanaman pohon dengan target 10 juta pohon di tahun 2030, dan di tahun ini kami sudah berhasil menanam 883.500 pohon sampai tahun ini. Dan itu tidak hanya di sekitar Kota Bontang dan Kaltim, tapi juga di seluruh penjuru Indonesia. Ada di Papua, ada di Sumatera, di Pulau Jawa, di Sulawesi, dan juga di selatan Indonesia. Next. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Pak Latofi, buku IGA. Jadi setiap tahun hasil kami mensubmit naskah-naskah di IGA Award ini kami jadikan buku seperti itu. Nah, ada 2 buku lagi yang siap terbit, yaitu Pupuk Kaltim Green Initiative di 2023 awal kemarin, dan Pupuk Kaltim Green Initiative tahun 2024. Next. Sebelum berakhir, ini sekilas ada penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pupuk Kaltim. Kami sudah mendapatkan proper emas tingkat provinsi 8 kali dan 7 kali tingkat nasional. Tapi memang bukan penghargaan memang yang dituju dari program-program pengurangan emisi gas rumah kaca tadi, tapi memang keinginan perusahaan untuk tetap hidup sustain dengan masyarakat, dengan iklim, dengan lingkungan, dan juga tentunya dengan people yang ada di sekitar Pupuk Kaltim. Next. Jadi tadi kalau misalnya kita sering dengar orang yang mengeluh cuaca ekstrim gitu ya, bukan mengeluh sebenarnya ya, mengungkapkan dia. Nah, mari kita tekadkan jangan hanya mengeluh dengan polusi emisi gas rumah kaca, jadilah kita juga bagian dari solusi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.